Selamat hari Minggu, anak-anak sekolah Minggu. Puji syukur dan terima kasih buat hari ini, buat hari Minggu, hari yang indah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kita masih kuat, sehat, semangat, hati yang penuh sukacita untuk bersama-sama mengikuti ibadah sekolah Minggu pada hari ini. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita menyanyi bersama hari Minggu, hari yang mulia. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan Yesus masih memberikan kami nafas kehidupan, memberikan kami kesehatan, kekuatan hati yang penuh sukacita untuk duduk beribadah bersama-sama saudara kami di rumah melalui online untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Urapilah anak-anak sekolah minggumu dengan darah yang kudus, dengan hikmat-Mu dari surgawi, agar anak-anak sekolah minggu bisa mengerti setiap cerita sekolah minggu yang akan mereka dengarkan dan tertanam dalam hati mereka menjadi pedoman dan pelita bagi kehidupan kami sehari-hari. Kami coba berbuat hamba Tuhan yang akan menceritakan firman Tuhan. Urapilah kami dengan Roh yang kudus, agar firman yang akan hamba beritakan buat anak-anak sekolah minggu adalah firman yang seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, judul cerita firman Tuhan pada hari ini yaitu berkat dari hikmat. Adik-adik, semua tahu apa gambar ini? Ya, ini adalah gambar Alkitab. Pasti di setiap rumah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti ada Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Tuhan yang berisi nasihat dan perintah yang bertujuan membimbing kita di dalam hidup ini. Karena firman ini adalah pelita bagi kita, penunjuk jalan bagi kita untuk selalu melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan dan menjauhi kejahatan. Mengapa Tuhan Yesus memberikan Alkitab ini kepada anak-anaknya? Karena Tuhan Yesus ingin memberikan ajarannya kepada orang yang dikasihi. Begitu pula mama papa, karena mengasihi kita, papa mama juga selalu mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Jadi kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita harus selalu rajin membaca Alkitab. Karena di dalam Alkitab ini berisi semua hal-hal yang baik yang harus kita jalani dan hal-hal yang jahat yang harus kita hindari. Firman dan ajaran Tuhan menolong kita agar kita tahu berkata-kata dan bertindak seturut dengan kehendak Tuhan.
dan semuanya mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Itulah firman Tuhan. Karena firman ini menolong kita untuk berkata-kata yang sopan, bertindak seturut dengan kehendak Tuhan, tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hati sesama kita manusia. Tuhan mengajar kita supaya kita menjadi orang yang berhikmat dan berakal budi, dan dapat menikmati hidup dalam berkat dari Tuhan. Ya, itulah firman Tuhan. Firman Tuhan menjadikan kita berhikmat, berakal budi. Maksudnya firman Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Berakal budi, kita berpikir melakukan hal apakah hal ini baik untuk saya lakukan atau tidak. Itulah firman Tuhan yang memberikan kita hikmat untuk melakukan hal-hal yang berkenan ke hadirat Tuhan. Jadi orang-orang yang demikian disebut orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Karena mereka mendengarkan firman Tuhan. Mereka melakukan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Seperti gambar Alkitab ini. Adik-adik, anak-anak sekolah mingguku tahu apa yang Tuhan ajarkan kepada kita semua. Ya, yang pertama, tidak melupakan firman Tuhan supaya panjang umur dan merasakan damai sejahtera. Kita jangan pernah melupakan firman Tuhan. Dengan cara apa kita tidak melupakan firman Tuhan? Kita harus rajin membaca Alkitab. Kita harus tahu merenungkan firman Tuhan. Apalagi sekarang ini teknologi semakin canggih. Adik-adik selalu keasikan menggunakan handphone, bermain game atau nonton YouTube, sampai-sampai firman Tuhan itu sudah lupa untuk membaca. Minggu-minggu yang dulu ya, minggu-minggu yang lalu-lalu waktu kita selalu bertemu di ibadah sekolah minggu, kakek bilang, marilah sempatkan waktu kita untuk membaca satu ayat saja firman Tuhan. Kalau kita rajin membiasakan diri membaca firman Tuhan, akhirnya kita menjadi terbiasa untuk selalu ingin membaca berayat-ayat. Jadi kita harus latih, jangan terpaku hanya untuk menonton YouTube di handphone atau main game. Sehingga kita menjadi anak-anak yang merasakan damai sejahtera di saat kita duduk membacakan firman Tuhan. Kedua, percaya kepada Tuhan dengan sungguh, maka Tuhan akan bertindak dalam hidupmu. Kalau kita percaya kepada Tuhan, apa yang kita rasakan di saat kita kesusahan, kita mau belajar, atau kita mau mendoakan papa mama yang sakit, kita harus berdoa dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Tuhan akan mendengarkan apa yang menjadi kerinduan kita. Makanya kita harus percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak mau ada anak-anaknya yang ragu akan mujizat Tuhan atau ragu akan jawaban-jawaban doa yang Tuhan Yesus akan berikan kepada mereka. Jika kita sudah berdoa kepada Tuhan, kita menyerahkan seluruh permohonan kita hanya kepada Tuhan dan menunggu jawaban-jawaban doa yang terbaik yang Tuhan Yesus akan berikan kepada kita. Ketiga, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Mengapa kita harus takut akan Tuhan? Kalau kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, kita takut Tuhan marah kepada kita menjauhi kejahatan. Karena Tuhan merasa sedih jika anak-anak sekolah minggunya itu melakukan kejahatan. Kita harus menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak terang, anak-anak berkat dimanapun kita berada. Jika kita sudah melakukan kesalahan kepada orang tua, kepada kakak, adik atau sesama teman kita harus menjadi anak-anak sekolah minggu yang tahu minta maaf. Tidak boleh kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang malu untuk minta maaf. Karena kalau kita menjadi anak-anak yang tahu akan kesalahan kita dan minta maaf, kita menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, yang tahu kalau salah. Terutama jika kita justru melakukan dosa, kita harus berdoa kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dan berjanji untuk selalu melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Yang keempat, tetap setia kepada Tuhan supaya dikasihi Tuhan.
kita setia kepada Tuhan, salah satunya dengan membaca Alkitab. Itulah tujuan, itulah cara kita setia kepada Tuhan. Kita rajin ke sekolah minggu, rajin mendengarkan firman Tuhan, menceritakan firman Tuhan walaupun melalui media online pada saat ini. Sehingga Tuhan tetap mengasihi kita, memelihara kita, melindungi kita. Begitu banyak kita lihat di televisi, anak-anak sekolah minggu lihat banyak orang sudah terjangkit penyakit sana sini. Tapi anak-anak Tuhan harus kuat, harus tetap minta perlindungan, pertolongan hanya kepada Tuhan. Tujuan ajaran Tuhan adalah mendatangkan kebahagiaan dan sejahtera dalam hidup kita. Karena itu anak-anak sekolah minggu jangan pernah bosan untuk membaca firman Tuhan. Jangan pernah bosan untuk bersama-sama kakak atau adik beribadah, mendengarkan cerita firman Tuhan walaupun hanya melalui online. Karena ini adalah kesempatan buat kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menumbuhkan iman kita kepada Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak yang kuat dimanapun kita berada. Apakah kita mengalami masa-masa yang sulit, apalagi pada saat ini kita rindu untuk pergi beribadah tapi tidak bisa. Kita rindu bersekolah, untuk bertemu teman-teman kita di sekolah, tapi belum bisa. Marilah adik-adik, kita harus kuat, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita dan akan melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Dan yakinlah bahwa apa yang kita alami sekarang ini akan segera berlalu. Itulah kita harus percaya kepada Tuhan. Daud tahu firman Tuhan adalah pendamai yang paling berharga dalam hidupnya. Sehingga Raja Daud menceritakan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Salah satunya yaitu Salomo, di mana Salomo mendengarkan firman Tuhan dari ayahnya Daud, sehingga ia melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Dia mengalungkan firman Tuhan itu seperti kalung di lehernya. Maksudnya ia tetap melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pengendali buat hidupnya dalam memerintah kerajaan Israel. Itulah Salomo. Sehingga ia menjadi raja yang penuh hikmat, bijaksana, raja yang dihormati dan dicintai oleh rakyatnya. Adik-adik, siapa yang menolong adik-adik dalam mengerti tentang firman Tuhan ini? Dalam mengajarkan firman Tuhan ini? Ya, pasti mama papa di rumah. Mama papa pasti rajin membaca firman Tuhan, menerangkan isi Alkitab yang dibaca sehingga adik-adik mengerti. Makanya adik-adik juga harus hormat kepada orang tua, karena orang tua adalah wakil Tuhan di dunia ini. Orang tua mempunyai tugas meneruskan ajaran-ajaran Tuhan Yesus melalui firman Tuhan dan menceritakan kepada anak-anaknya, menjelaskan apa isi firman Tuhan. Sehingga anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang tahu apa isi firman Tuhan ini. Dalam firman Tuhan ini begitu banyak kebaikan, begitu banyak cerita yang indah yang harus kita baca, yang harus kita ikuti dan taati dalam hidup ini. Begitu pula ada diajarkan buat hal-hal yang harus kita hindari, hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Semua ada dalam firman Tuhan. Selain orang tua, adik-adik juga mengenal firman Tuhan dari pengasuh-pengasuh sekolah minggu di gereja maupun melalui ibadah ini. Kakak-kakak sekolah minggu, pengasuh sekolah minggu senantiasa menceritakan firman Tuhan ini agar adik-adik di rumah mengerti. Adik-adik di rumah tahu, oh Tuhan Yesus senantiasa mengasihi saya, selalu menjaga saya menjadi anak yang tidak perlu takut, tidak perlu merasa diri ini minder atau merasa diri ini tidak mampu. Karena ada Tuhan Yesus yang akan memampukan saya, yang akan memberikan saya kepintaran, kekuatan, yang akan menjawab doa-doa saya. Ya itulah makanya adik-adik jangan pernah bosan membaca firman Tuhan. Luangkanlah waktu adik-adik sekolah minggu untuk membaca firman Tuhan.
Jika adik-adik membaca firman, tidak perlulah terlalu panjang-panjang. Bacalah seayat, besok 2 ayat, besoknya lagi 3 ayat. Jika kita terbiasa membaca firman, kita akan menjadi orang-orang yang tidak bisa lepas dari firman Tuhan. Kita pasti akan, aduh, saya belum membaca firman, akhirnya rindu untuk membaca firman. Harus kita jadikan kebiasaan membaca firman Tuhan. Ingat, jangan cuma kita fokus pada YouTube, fokus pada game. Berikanlah juga waktu kita kepada Tuhan. Duduklah, ambil waktu sejenak, duduk berdoa, dan bacalah firman Tuhan. Pasti adik-adik akan merasakan damai sejahtera, akan merasakan bahagia dalam hati jika adik-adik membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah firman Tuhan. Firman Tuhan ini memberikan kita berkat yang indah, berkat yang melimpah dalam hidup kita. Melebihi harta kekayaan emas, apa yang kita miliki. Kalau itu tidak diberkati oleh Tuhan, itu sia-sia. Tapi jika apa yang kita miliki, apa yang kita punya dalam hidup ini diberkati oleh Tuhan, kita akan menjadi anak-anak yang berbahagia. Kita menjadi anak-anak yang selalu tahu mengucap syukur. Kita tahu untuk bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang kita miliki, apa yang kita punyai dalam hidup ini. Itulah firman Tuhan, adik-adik ya. Janganlah pernah kita bosan untuk membaca firman. Karena firman ini adalah kekuatan kita, pelita bagi hidup kita, dan terang bagi jalan kita. Ya, inilah firman Tuhan. Marilah adik-adik, mulai sekarang kita luangkan waktu kita untuk duduk membaca firman Tuhan. Walaupun hanya 1 ayat, 2 ayat, yang penting adik-adik mau membiasakan diri untuk membaca firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini adik-adik bisa baca di Amsal 3 ayat 1 sampai 18. Baiklah, ayat hafalan kita Amsal 3 ayat 11. Adik-adik juga jangan lupa untuk menghafal firman Tuhan yang berbunyi, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya." Ya, itulah firman Tuhan kita pada hari ini. Adik-adik sekolah minggu di rumah, marilah ajak papa, mama, kakak atau adik untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena hanya itulah kekuatan kita, penolong kita, dan pegangan dalam hidup kita anak-anak sekolah minggu. Pasti anak-anak sekolah minggu yang belum bisa membaca, bisa tolong papa bacakan, bisa tolong mama bacakan. Terus yang pintar membaca, bacalah firman Tuhan. Kalau adik-adik kurang mengerti, bisa tanya mama atau papa, apa maksudnya ini papa, apa maksudnya ini mama, bisa. Ya, kalau adik-adik rajin membaca firman, pasti adik-adik akan melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Terima kasih adik-adik. Baiklah, kita bersama-sama menyiapkan persembahan kita, dan kita sama-sama menyanyi, "Percayalah kepada Tuhan." Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita menghadap Tuhan melalui doa kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sapa Bapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah, kami puji, kami muliakan, kami tinggikan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu-Mu datang bersujud mengucap syukur buat firman yang telah kami dengarkan pada saat ini. Ajarlah kami sebagai anak-anak sekolah minggu untuk mau taat akan firman Tuhan, untuk mau rajin membaca firman Tuhan, karena dalam firman-Mu ini Tuhan berisi setiap cerita-cerita yang seturut dengan kehendak-Mu, yaitu takut akan Tuhan. Ajarlah kami jadi anak-anak yang taat, anak-anak yang baik, anak-anak yang bisa menjadi berkat dan terang dimanapun kami berada. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu datang mohon ampun atas setiap dosa-dosa yang telah kami lakukan melawan kehendak-Mu, dosa dalam tutur kata kami, perbuatan kami, tingkah laku kami, baik kami sengaja maupun tidak kami sengaja telah kami lakukan, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan. Ampuni kami dan jadikanlah kami menjadi anak-anak berkat, anak-anak terang dimanapun kami berada. Pada saat ini kami berdoa buat Papa Mama yang senantiasa menjaga kami, mengasihi kami, menolong kami dalam mengerti akan firman-Mu. Urapilah orang tua kami dengan Roh-Mu yang kudus, berikanlah kesehatan buat orang tua kami, berkatilah orang tua kami dalam segala tugas, aktivitas, dan pekerjaan mereka masing-masing. Berikanlah mereka hikmat, akal budi, agar mereka senantiasa menjadi orang tua yang terbaik dalam kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu-Mu yang pada saat ini tetap setia mendengarkan firman-Mu. Marilah Tuhan Engkau berkati mereka, dimanapun mereka berada. Engkau berikan mereka kesehatan, memberikan mereka hikmat, akal budi, sehingga anak-anak sekolah minggu ini bertumbuh menjadi anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, dan anak-anak yang membawa terang di lingkungan rumah mereka, di lingkungan sekolah, dan dimanapun mereka berada. Sehingga anak-anak sekolah minggu ini menjadi anak-anak yang panjang umur di tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan mereka akan berhasil meraih cita-cita mereka. Berkati juga para pengasuh sekolah minggu Tuhan. Engkau berikan kami sebagai pengasuh hikmat-Mu, akal budi, kesehatan, agar kami jadi pengasuh sekolah minggu yang selalu tidak pernah bosan untuk memberitakan dan menceritakan firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Berkatilah kami sebagai pengasuh sekolah minggu dalam tugas dan aktivitas kami masing-masing. Berkati gereja kami Mateo Baji, berkati pendeta jemaat Ibu Kamandeng, berkati majelis jemaat Mateo Baji. Biar dalam gereja kami ini senantiasa ada sukacita dan sejahtera, dan biarlah kami anak-anak Tuhan bisa tetap bergereja, bisa tetap beribadah seturut dengan kehendak-Mu. Itu pula anak-anak sekolah minggu Tuhan yang sudah rindu ingin mengikuti ibadah sekolah minggu di gereja. Engkau berikan juga Tuhan waktu yang terbaik, hingga pada saatnya kami bisa bertemu dengan anak-anak sekolah minggu untuk beribadah di tempat sekolah minggu kami dengan hati yang penuh sukacita. Persiapan jemaat Mateo Baji yang akan melaksanakan Natal jemaat, Engkau tolong Tuhan, agar pada saatnya kami bisa bertemu untuk merayakan bersama-sama Natal jemaat Mateo Baji di waktu dan tanggal yang Tuhan sudah persiapkan buat kami. Tadi kami telah memberikan persembahan kami, marilah Engkau berkati Tuhan, agar persembahan ini berguna dan dapat kami gunakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah anak-anak sekolah minggu, tadi kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah cerita itu tidak lalu begitu saja, tapi menjadi pegangan kita, pedoman kita untuk mau selalu rajin membaca firman Tuhan. Begitu pula dalam grup WA sekolah minggu, KKIT sudah meminta daftar anak-anak sekolah minggu yang rajin mengikuti ibadah sekolah minggu. Tolong yang belum didaftar, masukkan namanya, agar pada saat Natal nanti
Walaupun kita belum sempat melaksanakan Natal sekolah minggu, kita masih bisa merayakan Natal di rumah kita masing-masing. Karena guru-guru sekolah minggu sudah menyiapkan bingkisan Natal buat anak-anak sekolah minggu. Jadi yang belum mengisi daftarnya di WA sekolah minggu, di grup sekolah minggu, tolong diisi. Ya, demikianlah anak-anak sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan.